lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Gak apa-apa ya adik-adik, meskipun kita masih online ya, kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi Kak Tuti percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu untuk kita semua. Dan terlebih lagi tadi pagi Tuhan sudah membangunkan kita ya dengan suara burung cuy dan sinar matahari yang luar biasa indahnya. Oke, yuk adik-adik, kita sudah tentunya Kak Tuti yakin ya adik-adik di rumah sudah menyiapkan Alkitabnya ya, dan menyiapkan hati ya untuk beribadah bersama-sama. Yuk adik-adik, kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri ya. Kita menyanyikan satu pujian, terima kasih. Selamat pagi tuh. Yuk adik-adik, kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengucap syukur ya. Kita menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan ya. Yuk kita nyanyi dengan semangat ya. Syukur karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kita pada pagi hari ini untuk boleh beribadah. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi, terima kasih jika pada pagi hari ini kami masih boleh bangun dan kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, kami mengucap syukur kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Tuhan, kami ingin teman-teman kami pun juga boleh beribadah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, siapkanlah hati dan jiwa kami sehingga kami benar-benar bisa memuji nama-Mu dengan sungguh. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kepadamu kami serahkan jam kebaktian kami ini dari awal sampai akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus sudah membangunkan kita semua pada pagi hari ini. Ya, Tuhan Yesus sudah tetap memberikan kesehatan buat kita. Ya, Tuhan Yesus tentunya mencintai kita semua. Apakah satu orang aja yang dicintai? Tentunya enggak, ya. Tuhan Yesus mencintai semua anak-anak, baik yang ada di mana? Di utara sana, ya, di utara, di selatan, di timur, di barat, semuanya Tuhan sayangi, ya. Yuk adik-adik, kita kembali pujikan betapa Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Ya, kita nyanyikan Yesus cinta anak-anak, ya. Yuk. Tuhan cinta anak-anak, semua
tapi ada yang apa? Yang kulitnya merah, ya, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ya. Semua dicinta oleh Tuhan karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Nah, adik-adik, kalau kita sudah disayangi oleh Tuhan, tentunya kita harus mengikuti apa? Teladan Tuhan, ya. Tuhan tentunya sudah mengajarkan banyak hal kepada kita dan kita diharapkan menjadi anak-anak apa? Pilihan Tuhan juga. Nah, kalau seperti itu, boleh nggak kita berjalan? Aku mau jalan ke sana saja. Padahal Tuhan menginginkan jalannya ke sini. Nah, tentunya nggak boleh ya. Tuhan menginginkan kita menjadi anak baik. Tentunya kita pun harus belajar dan belajar bisa menjadi anak yang baik. Nah, adik-adik, seperti apa? Pohon anggur, ya, yang mempunyai banyak sekali cabang-cabang. Tentunya cabang-cabang itu bisa nggak berbuah sendiri? Tentu nggak bisa ya. Pasti berbuahnya kalau masih tetap apa? Menempel di pohon yang pokoknya, ya. Nah, seperti kita harus tetap menempel pada Tuhan supaya apa? Kita bisa berbuah, kita bisa memberikan kasih kita. Nah, buahnya seperti itu. Buahnya adalah kita bisa mengasihi teman-teman yang ada di sekitar kita. Yuk, kita nyanyi sekali lagi ya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yuk adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini dengan bergerak ya. Oke. Yesus adalah pokok, artinya adalah Yesus adalah tanaman utama, ya. Dan kitalah carangnya. Carang itu apa? Ranting-ranting yang siap berbuah. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Lisa supaya kita bisa bertumbuh. Bagaimana Tuhan memberikan pelajaran untuk kita, bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oke? Nah,
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Ya, yuk. Shalom adik-adik, hai, gimana kabarnya adik-adik dan papa mama semua yang ada di rumah? Sehat? Senang? Sukacita? Puji Tuhan. Adakah di antara adik-adik atau papa atau mama di rumah yang sedang sakit sekarang? Kalau ada, kita doakan ya, semoga segera pulih dan sehat kembali. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu, ayo kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur untuk waktu yang Engkau berikan. Sekarang kami mau belajar dari firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan firman-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jeng jeng, Kak Lisa udah pegang Alkitab nih adik-adik. Adik-adik di rumah udah pegang Alkitab juga belum? Kalau misalnya belum, ayo segera diambil Alkitabnya, karena kita mau sama-sama membaca dari Yeremia pasal 24. Sekali lagi, Yeremia pasal 24 ayat 7a. Kak Lisa akan membaca di sini, adik-adik dan juga papa mama bisa membaca dari rumah masing-masing dengan suara yang keras juga ya. 1, 2, 3. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah Tuhan. Ya, adik-adik ada yang suka makan buah nggak? Suka? Coba sebutin dong buah apa? Apel. Oke, apalagi? Buah yang warnanya kuning, apa yo? Banana, iya, atau pisang. Apalagi? Buah yang warnanya apa ya? Oranye, apa itu kira-kira? Jeruk. Atau ada nggak adik-adik yang suka makan buah pepaya? Atau suka semangka? Wah, banyak banget ya adik-adik jenis-jenis buah-buahan yang enak-enak. Apalagi kalau buahnya udah mateng, wah pasti rasanya enak dan bermanfaat buat kesehatan tubuh kita. Tapi adik-adik kalau misalnya buahnya busuk, buahnya bosok gimana ya kira-kira adik-adik? Kalau buahnya busuk pasti nggak akan kita makan ya. Pasti buahnya yang busuk itu dibuang karena nggak akan enak rasanya dan nggak akan bermanfaat buat tubuh kita. Nah,
ngomong-ngomong soal buah nih adik-adik, Tuhan Yesus juga bercerita di dalam Alkitab tentang buah loh. Buah itu namanya buah ara. Buah apa namanya? Buah ara. Kata Tuhan Yesus adik-adik, di dalam Alkitab ada 2 jenis buah ara. Yang pertama buah ara yang baik, dan yang kedua buah ara yang jelek. Nah, coba adik-adik sekarang perhatikan gambar berikut ini. Yuk kita lihat dulu keranjang buah yang ada di sebelah kanan. Di keranjang buah sebelah kanan ini kita lihat buahnya, wah besar-besar, terus warna kulit buahnya juga bagus, seger. Wah pasti ini rasanya enak nih. Tapi kita tengok yang keranjang buah sebelah kiri. Waduh, buah aranya coba warnanya apa itu? Hitam. Terus warnanya selain hitam, ukurannya juga kecil-kecil. Wah kalau itu sih buah aranya busuk Kak Lisa. Iya benar adik-adik, yang sebelah kiri itu isinya keranjang buah ara yang sudah busuk. Wah kelihatannya nggak bagus ya adik-adik, jelek ya buah aranya. Adik-adik, tadi kan kita sudah membaca dari Yeremia 24 ayat 7a. Adik-adik, di kitab ini Yeremia mau memberitahu kita tentang sesuatu loh. Yeremia mau menceritakan kepada kita tentang keadaan bangsa Yehuda pada saat itu. Loh, emangnya apa yang terjadi sama bangsa Yehuda pada saat itu Kak Lisa? Emangnya ada apa dengan bangsa Yehuda? Yang pertama, sebagian dari bangsa Yehuda itu adik-adik diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami penderitaan dan mereka dibuang ke Babel. Pada saat mereka mengalami pembuangan itu adik-adik, hidup mereka tuh menderita, tidak enak. Wah, pokoknya hidupnya tidak nyaman. Tapi Tuhan Yesus mengizinkan mereka untuk mengalami penderitaan itu supaya apa? Supaya mereka semakin dekat sama Tuhan, semakin kenal sama Tuhan, semakin sayang sama Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan meskipun mereka mengalami penderitaan. Jadi orang-orang yang dulunya berbuat salah, orang-orang yang dulunya berbuat dosa, berbuat perbuatan yang tidak baik, bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, sebagian dari bangsa Yehuda yang dibuang dan kembali kepada Tuhan ini digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti buah-buah ara yang baik adik-adik. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Sebagian dari bangsa Yehuda ada juga nih adik-adik yang belum dibuang ke Babel. Mereka masih tinggal di daerah asal mereka yaitu Yerusalem. Nah, mereka yang tidak dibuang ke Babel dan masih tinggal di Yerusalem ini adik-adik merasa sangat sombong. Kenapa? Wah, mereka berpikir seperti ini. Kita kan nggak ikut dibuang sama Tuhan ke Babel. Kita nih nggak hidup menderita, kita masih hidup dengan enak, kita bisa santai-santai. Akibatnya apa adik-adik? Mereka hidup berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat apa yang tidak baik di mata Tuhan. Karena mereka merasa mereka tidak akan dihukum oleh Tuhan. Padahal adik-adik, setelah pembuangan yang pertama, ada pembuangan yang kedua. Dan orang-orang Yehuda yang tadi sombong ini akan mengalami penderitaan yang jauh lebih berat, yang jauh lebih gak enaknya dibandingkan orang-orang Yehuda yang pertama kali dibuang ke Babel. Wah, orang-orang yang seperti ini adik-adik dianggap oleh Tuhan seperti buah-buah ara yang jelek. Nah, adik-adik, kita sudah tahu ya bahwa
orang-orang Yehuda yang baik, yang mau bertobat, yang mau makin kenal sama Tuhan, itu digambarkan seperti buah-buah ara yang baik, good. Sedangkan orang-orang Yehuda yang tetap berbuat dosa, yang tetap berbuat jahat, tidak mau bertobat, itu tadi digambarkan seperti buah-buah ara yang jelek, not good. Adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar. Kita jadi tahu, terbukti loh adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu kenal hati kita semua. Tuhan Yesus kenal hatinya Kak Lisa. Tuhan Yesus mengenal hati adik-adik. Tuhan Yesus juga mengenal hati papa dan mama. Oleh karena itu, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa sebagai anak-anak yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang sayang sama Tuhan Yesus, kita harus hidup membuahkan buah yang baik. Maksudnya apa Kak Lisa? Maksudnya adalah kita harus hidup berbuat yang baik dan bukan yang jahat. Nah, kalau adik-adik ada nih yang masih suka melakukan perbuatan yang jelek, yang buruk, ayo mulai sekarang ditinggalkan ya, dihentikan ya. Kita mau berubah jadi lebih baik. Ayo semangat, Kak Lisa juga belajar berbuat baik setiap hari, menyenangkan hati Tuhan Yesus pastinya. Semangat ya adik-adik untuk berbuat baik. Mantap. Tapi sebelum itu Kak Lisa coba tes dulu. Jangan-jangan adik-adik nggak tahu tuh berbuat baik itu contohnya seperti apa. Ayo coba sebutkan, berbuat baik itu kayak apa sih? Apa? Berdoa, betul. Apalagi? Baca Alkitab, betul, itu juga perbuatan baik. Apalagi? Ikut ibadah komisi anak setiap hari Minggu, betul. Lalu juga bisa rajin belajar, taat sama apa yang dibilang papa mama, dan lain sebagainya. Nah, yuk coba kita lakukan itu dengan semangat setiap hari ya adik-adik. Pasti Tuhan akan tolong kita. Dan jangan lupa, kita juga harus berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa dan semangat terus untuk melakukan kebaikan setiap hari. Oke? Oke, mantap jiwa. Nah, sekarang adik-adik, Kak Lisa punya satu tugas yang gampang kok buat adik-adik semuanya. Tugasnya adalah adik-adik harus membuat gambar. Jadi adik-adik akan menggambar sebuah pohon yang isinya buah-buahan, mau buah apa aja terserah. Nah, adik-adik gambar sebagus mungkin, karena apa? Tugas ini adalah selain kita gambar pohonnya dulu, setelah itu kita gambar buah-buahnya. Nah, lalu di bawah buah-buahan itu adik-adik tulis kebaikan apa saja, perbuatan baik apa saja yang mau adik-adik lakukan setiap hari. Kayak tadi nih yang sudah Kak Lisa sebut, berdoa, lalu taat orang tua, memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Adik-adik tulis tuh di bawah setiap buah yang sudah adik-adik gambar. Nih, Kak Lisa ada contoh gambarnya di sini, bisa dilihat. Ada pohonnya, ada buahnya, dan di bawah buah-buahan yang sudah Kak Lisa gambar ada tulisan kebaikan apa saja yang Kak Lisa mau lakukan. Adik-adik mau tulis satu kebaikan? Boleh. Mau tulis 2 perbuatan baik? Boleh. Kalau mau tulis 3 Kak? Boleh? Boleh. Lebih dari 3 juga boleh, asalkan jangan cuma ditulis aja loh adik-adik, tapi juga harus dilakukan setiap hari ya. Oke, dan yang terakhir adalah kita tulis
ayat hafalan yang tadi sudah kita baca di awal, yaitu Yeremia 24 ayat 7a. Kak Lisa tunggu ya gambar adik-adik semuanya. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama hari ini. Ayo, ambil sikap doa yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sebagai anak-anak yang sayang kepadamu, kami seharusnya menghasilkan buah yang baik dan bukan buah yang jahat atau yang jelek. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa menghasilkan buah-buah yang baik setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya, sebagai berkat untuk hati kita. Nah, tiba saatnya sekarang kita memberikan persembahan untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan setiap hari sudah memelihara kita. Yuk kita persiapkan persembahan kita dan boleh dimasukkan amplop ya nanti. Kemudian kalau papa mama ke gereja boleh dibawa oleh papa mama ya. Untuk mengawal persembahan kita menyanyikan persembahan Tuhan punya saya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur bila pada saat ini kami boleh memberikan persembahan untuk Engkau Tuhan. Berkati persembahan ini dan Engkau juga memberkati majelis jemaat yang nanti akan mengelolanya. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga ingin berdoa syafaat ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Walaupun saat ini kami masih beribadah online, Tuhan Engkau sendiri yang juga senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Berikan kesehatan untuk mereka sehingga hari esok atau nanti juga masih tetap bisa melakukan aktivitas mereka dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan. Berkati mereka semua supaya kakak-kakak bisa tetap mendampingi kami adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga memberkati Bapak Pendeta Dwi Santoso sebagai pendeta di GKI Batu, supaya beliau tetap sehat ya Tuhan, supaya dapat membimbing jemaat-Mu di GKI Batu dengan baik pula. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di GKI Batu juga, Papa Mama dimanapun mereka berada, setiap pekerjaan mereka Engkau memberkati.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan juga kehidupan kami hari lepas hari, baik saat sekolah, baik ketika kami ada di rumah, dimanapun kami berada. Tuhan, kiranya kami tetap boleh menjadi lilin-lilin yang senantiasa bercahaya, dan kami boleh menjadi kitab terbuka, kami boleh menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kami di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi jangan lupa ya, adik-adik di rumah tetap menjaga kesehatan ya. Jangan lupa kalau pergi tetap pakai masker, tetap cuci tangan ya. Jaga kebersihan supaya kita tetap sehat, sehingga minggu depan kita bisa ketemu lagi. Dan tetap berdoa ya, supaya kita segera bisa ketemu lagi. Ketemu di mana? Di gereja tentunya ya. Oke adik-adik, Kak Tuti yakin, Kak Tuti percaya adik-adik di rumah sudah kangen untuk ketemu dengan teman-teman di gereja. Nah adik-adik, makanya jangan lupa berdoa, Tuhan tolong supaya pandemi ini segera berlalu. Oke? Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan satu lagu penutup, Oh sukacitaku ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam
teman-teman ya.